Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita Putriandini dari kelas akuntansi 3D, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dengan PT Unilever Indonesia. Evaluasi ini akan mencakup beberapa analisis, diantaranya yaitu analisis time series, cross section, analisis trend, dan juga analisis keberangkutan menggunakan G-score. Tujuannya adalah untuk menilai kekuatan dan juga risiko finansial masing-masing perusahaan, serta untuk menilai kelayakan investasi jangka panjang maupun jangka menengah pada perusahaan tersebut. Baik, mungkin langsung saja ke analisis yang pertama, yaitu analisis time series dari beberapa rasio. Rasionya yang akan digunakan yang pertama adalah current ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, yang ketiga ada return on asset, dan yang keempat ada return on equity. Nah, baik, ke rasio yang pertama. Yang pertama itu ada current ratio. Nah, current ratio ini fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek perusahaan menggunakan aset lancarnya. Nah, bisa dilihat dari sini ada PT Indofood. PT Indofood mengalami current ratio yang meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun 2020, current ratio-nya itu sebesar 1,37 dan pada tahun 2024 current ratio-nya sebesar 2,15. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Indofood dalam memenuhi utang jangka pendeknya itu semakin menguat atau semakin baik. Berbeda dengan PT Unilever Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami penurunan current ratio. Nah, pada tahun 2020, current ratio-nya sebesar 0,66 dan pada tahun 2024 menurun hingga 0,45. Nah, hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaannya semakin menurun dan menandakan bahwa aset lancarnya itu tidak cukup untuk menutupi utang jangka pendek perusahaan. Nah, artinya perusahaan itu semakin sulit dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang ada. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari segi likuiditas atau current ratio, Indofood dengan baik dari tahun ke tahun. Nah, jadi dari segi likuiditas atau current ratio, Indofood ini lebih unggul secara likuiditas karena mampu mengelola aset lancar dengan pelemahan likuiditas yang terus memburuk secara signifikan. Dari sini bisa dibilang membuat perusahaan tersebut jadi kurang ideal dari sisi kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya dari rasio DER atau debt to equity ratio. Nah, DER ini menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, jadi pada intinya melihat seberapa bergantungnya si perusahaan tersebut pada utang dari pihak lain untuk menjalankan operasional perusahaannya. Nah, bisa dilihat bahwa DER dari PT Indofood Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur permodalannya itu semakin sehat. Jadi, ketergantungan terhadap utangnya juga semakin rendah atau semakin menurun seiring peningkatan ekuitas perusahaan. Nah, untuk DER dari PT Unilever ini meningkat dari yang awalnya 3,16 pada tahun 2020 ini menandakan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasional perusahaan. Dilihat bahwa ekuitas perusahaan ini semakin menyusut atau semakin rendah. Nah, hal ini sebenarnya bisa berdampak buruk terhadap stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, jadi secara garis besar, struktur modal Indofood ini jauh lebih sehat dan juga lebih stabil dibandingkan Unilever yang over leverage dengan risiko keuangan yang tinggi. Masuk ke rasio yang ketiga, yaitu ROA. Nah, ROA ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk PT Indofood sendiri mencatat pertumbuhan ROA yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2020, ROA dari PT Indofood sendiri yaitu sebesar 7,91%, terus meningkat hingga tahun 2024, yaitu mencapai 11,48%.
mohon maaf, 11,45%. Nah, ini menunjukkan bahwa aset yang dimilikinya semakin efisien untuk menghasilkan pendapatan operasional atau menghasilkan laba. Nah, untuk PT Unilever sendiri awalnya memiliki ROA yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari PT Indofood. Namun, pada tahun ke tahun menunjukkan penurunan, hingga pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga titik 27,11%. Unilever mengalami penurunan konsisten dari segi ROA. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola aset menjadi laba mengalami penurunan. Nah, jadi kesimpulannya di sini Indofood secara bertahap mampu nih meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi aset untuk menghasilkan laba. Sementara itu, meskipun ROA dari PT Unilever masih tinggi secara nominal, trennya itu terus-menerus menurun tajam. Selanjutnya, terakhir dari analisis time series yaitu ROE. Nah, ROE ini mirip dengan ROA. Nah, ROE menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset. Nah, ROE juga bisa mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham dari modal yang dimiliki. Nah, bisa dilihat PT Indofood menunjukkan ROE yang stabil, bergerak dari 10,99% ke 12%. Nah, menandakan bahwa perusahaan mampu mengefisienkan laba secara maksimal dan pemegang saham pun memperoleh pengembalian yang wajar dan juga stabil. Nah, untuk PT Unilever sendiri, ROE-nya bisa dilihat sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibanding perusahaan atau PT Indofood. ROE PT Unilever pada tahun 2020 adalah sebesar 145,11%, dan pada tahun 2024 meningkat hingga 156,70%. ROE PT Unilever Indonesia sendiri meningkat dari tahun 2020 dari angka 145,11% hingga tahun 2024 meningkat menjadi 156,77%. Namun kenaikan ini tidak berasal dari pertumbuhan labanya ya. Bisa dilihat dari sini laba dan juga ekuitas perusahaannya makin tahun makin menurun gitu. Dengan ROA stabil walau masih di bawah PT Unilever menunjukkan manajemen ekuitas yang lebih efisien dan juga lebih berkelanjutan. Sedangkan ROE dari Unilever sendiri terlihat unggul secara nominal, tetapi kualitasnya memang bisa disebut lebih lemah karena berasal dari ekuitas yang mengecil, bukan dari kinerja laba yang meningkat. Selanjutnya kita masuk ke analisis tren dari kedua perusahaan tersebut. Kita akan membandingkan dari dua akun, yaitu pertama dari akun penjualan dan juga laba bersih. Nah, untuk PT Indofood sendiri, bisa kita lihat bahwa dari segi penjualan dan juga laba bersih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, untuk growth penjualannya sendiri juga bisa dibilang mengalami fluktuatif, tapi dalam konteks yang positif. Berbeda dengan PT Unilever, nah, dari kedua akun ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan growth penjualannya juga berfluktuasi tetapi semakin menurun dan menunjukkan arah yang negatif. Nah, dari kedua analisis tersebut bisa dibilang bahwa PT Indofood ini mengalami pertumbuhan yang stabil dan positif. Nah, baik itu dari sisi penjualan maupun dari laba. Nah, pertumbuhannya juga relatif konsisten meskipun sempat turun pada tahun 2022, tetapi secara keseluruhan Indofood menunjukkan tren pertumbuhan yang sehat, baik dari segi pendapatan maupun dari segi laba. Berbeda dengan PT Unilever, terjadi fluktuasi yang mayoritas negatif. Bisa dibilang terjadi penurunan performa yang signifikan selama 5 tahun. Penurunan laba yang tajam ini mengindikasikan bahwa kesulitan perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas di tengah penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis cross-section. Nah, analisis cross-section ini mengukur rata-rata performa keuangan kedua perusahaan selama 5 tahun. Nah, sehingga kita dapat melihat nih kinerja rata-rata perusahaan dari akumulasi analisis cross-section yang kita bahas tadi. Tuh.
Nah, pertama kita lihat dari rasio yang pertama yaitu current ratio. Nah, bisa dilihat bahwa Indopun memiliki rata-rata current ratio sebesar 1,71. Nah, artinya perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aman. Nah, berbeda dengan PT Unilever yang hanya memiliki current ratio rata-rata 0,58. Nah, artinya selama 5 tahun ini perusahaan tidak memiliki aset yang cukup lancar untuk menutupi utang jangka pendeknya. Nah, ini bisa dibilang mengkhawatirkan dari segi likuiditasnya. Yang kedua, dari rasio DER, nah 95 dan PT Unilever sendiri sebesar 4,11. Nah, PT Indofood sendiri dengan nilai rata-rata DER seperti ini menandakan bahwa struktur modalnya itu sehat, jadi tidak bergantung pada utang dan utangnya pun tidak melebihi ekuitas dari yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, untuk PT Unilever sendiri mencatat DER-nya dengan rata-rata 4,11 yang berarti ketergantungan terhadap utang melebihi 4 kali dari modal yang dimiliki. Jadi bisa dibilang perusahaan Unilever ini over leverage dan sangat beresiko. Yang ketiga dari segi ROA, bisa dilihat ROA dari PT Indofood sendiri yaitu 10,05%, sedangkan PT Unilever 37,33%. Nah, bisa dilihat bahwa persentase Unilever ini lebih tinggi dibanding PT Indofood. Nah, ini mengindikasikan bahwa Unilever secara historis lebih efisien dalam menghasilkan laba operasional dari total aset. Nah, namun perlu diperhatikan ya tadi dari analisis cross section, dari analisis time series, bahwa nilai ROA perusahaan Unilever ini mengalami tren penurunan, walaupun ya dari segi nominal memang bisa disebut baik, tapi dari analisis tren tidak. Lihat bahwa PT Indofood memiliki persentase 11,43% dan juga PT Unilever yaitu sebesar 4-nya cukup jauh. Nah, tapi sama halnya dengan ROA tadi, angka dari Unilever memang terlihat jauh lebih tinggi, tapi tidak serta-merta positif. Nah, ROA yang sangat tinggi ini, seperti yang kita lihat tadi, terjadi karena ekuitas dan juga labanya yang semakin mengecil. Nah, sehingga jadi angka pembaginya tuh rendah juga, jadi rasio yang diperolehnya bisa diperbesar secara artifisial gitu. Nah, jadi bisa dibilang kalau semisal dari segi ROE, ya ROE dari PT Indofood ini lebih sehat. Nah, dan yang terakhir kita akan melakukan analisis G-score dari kedua perusahaan tersebut selama 5 tahun. Nah, bisa dilihat bahwa dari PT Indofood sendiri memiliki G-score yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 yang nilainya 1,41, terus bergerak hingga 1,91 di tahun 2024. Dan yang tadinya kategorinya rawan bangkrut juga semakin meningkat dan semakin bagus hingga pada tahun 2024 kategorinya naik menjadi gray area atau area abu-abu. Nah, untuk PT Unilever sendiri pada tahun 2020 dia memiliki Z-score dengan nilai 3,50 dan pada tahun 2024 menurun hingga 2,69. Nah, jadi bisa dilihat bahwa PT Indofood ini meningkat, sedangkan PT Unilever mengalami penurunan dari segi nilai Z-score. Nah, penurunan Z-score dari PT Unilever ini bisa menandakan bahwa kondisi keuangannya itu makin lemah secara keseluruhan. Nah, meskipun ya sebelumnya berada dalam kondisi sehat, tren ini juga menunjukkan sinyal kehati-hatian karena perusahaannya mulai beralih nih dari zona yang tadinya sehat beralih menjadi zona abu. Nah, jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan dalam 5 tahun terakhir kinerja kedua perusahaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, nah perusahaan ini menunjukkan tren keuangan yang positif, baik dari segi likuiditas, kebergantungan terhadap utang, maupun efisiensi menghasilkan naik
labanya juga naik secara konsisten dan juga nilai Z-score-nya, meningkat menuju zona aman. Nah, untuk PT Unilever sendiri, perusahaan ini menunjukkan tren yang menurun dari segi likuiditas, kebergantungan pada utang, maupun efisiensi menghasilkan laba. Nah, meskipun ROA sama ROE-nya tinggi, secara angka kualitasnya buruk karena didukung oleh, penyusutan ekuitas dan juga aset. Nah, terjadi penurunan juga dalam hal penjualan dan juga laba bersih, dari tahun ke tahun dan juga Z-score-nya juga mengalami posisi yang tidak stabil dan juga cenderung menurun. Nah, jadi, kalau semisal ditarik kesimpulan, rekomendasi untuk investasi yang saya sarankan dari kedua perusahaan tersebut, saya lebih menyarankan, PT Indofood yang layak dijadikan untuk pilihan utama, investasi jangka menengah ataupun jangka panjang. Karena, fundamentalnya sudah mulai kuat dan juga tren keuangannya juga terus membaik. Sebaliknya untuk PT Unilever sebaiknya dihindari untuk saat ini karena tren penurunannya, mulai terlihat sangat tajam dan juga resiko keuangannya juga semakin meningkat. Yang cara itu adalah PT Indofood, karena kalau semisal PT Unilever resikonya tinggi dan juga, perlu pemantauan yang ketat. Nah mungkin sekian, presentasi analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.